Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roma Ardika Sari dengan NIM 1903544 dari Pendidikan Kimia C 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Model Guided Discovery Learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 di SMA N1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang permasalahan dari penelitian ini adalah pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, yang mana kemampuan berpikir yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis, yang mana berpikir kritis merupakan salah satu bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat esensial bagi kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Yang mana menurut Paul 2004, berpikir kritis merupakan salah diputi kegiatan membuat kesimpulan, menghitung hasil, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Namun, faktanya di lapangan menunjukkan kondisi di mana proses pembelajaran terjadi di kelas pada umumnya masih bersifat monoton dan kurang menarik. Pembelajaran di dalam kelas juga cenderung hanya berlangsung searah atau teacher center dengan metode ceramah yang bervariasi. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis peserta didik cenderung rendah. Selain berakibat pada kemampuan berpikir rendah, sehingga selain berakibat pada rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, proses pembelajaran yang monoton juga dapat menyebabkan peserta didik merasa bosan, mengantuk, dan sebagainya, sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang kritis terhadap materi pembelajaran. Sehubung hal tersebut, maka pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran perlu dioptimalkan. Solusinya yaitu salah satunya menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Salah satunya adalah dengan menggunakan model guided discovery learning. Melalui penelitian ini, diharapkan model guided discovery learning berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian identifikasi masalah. Pada penelitian ini, terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama adalah model pembelajaran yang digunakan guru di sekolah belum mendukung tumbuhnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua, proses pembelajaran yang dilaksanakan guru belum melibatkan peserta didik untuk aktif menemukan konsep sendiri. Yang ketiga, belum bervariasinya model pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru banyak menekankan peserta didik pada aspek pengetahuan dan pemahaman saja, sehingga peserta didik kurang terlatih untuk mengembangkan daya nalarnya. Kemudian, yang terakhir, banyaknya peserta didik yang pasif dan kurang mampu mengembangkan informasi yang diperoleh. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, yang pertama, keterampilan berpikir kritis yang diteliti meliputi keterampilan menginduksi, keterampilan mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Kemudian keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, materi yang digunakan pada kegiatan pembelajaran dibatasi pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model guided discovery learning. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh model guided discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 di SMA N1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model guided discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 di SMA N1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Dengan manfaat penelitian yang pertama, untuk guru kimia. Untuk guru kimia, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengajar dan menyampaikan konsep
terutama khususnya konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan model guided discovery learning. Selain itu, juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian, manfaat yang kedua adalah untuk sekolah. Untuk sekolah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbarui sarana dan prasarana belajar dalam menunjang meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Kemudian manfaat yang ketiga bagi peserta didik. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami materi pembelajaran kimia, khususnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang diberikan, dan juga dapat memotivasi peserta didik dalam rangka perbaikan cara belajarnya. Kemudian manfaat yang terakhir adalah manfaat bagi peneliti. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh model guided discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian masuk pada bab kedua. Pada bab kedua ini ada kajian teori. Kajian teori pada penelitian ini adalah yang pertama, model guided discovery learning. Yang kedua, hakikat berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu hasil penelitian dari Aris Munandar yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit di IMAN 5 Pak Aceh Besar. Hasilnya menunjukkan secara keseluruhan keterampilan berpikir kritis siswa dari tes dan observasi pada kelompok tinggi, kelompok rendah, dan kelompok sedang sudah tergolong baik. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang relevan adalah hasil penelitian dari Rosita Indah Otavia yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Guided Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 8 MTS N8 Sleman pada materi cahaya. Hasilnya terdapat pengaruh model GDL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi cahaya. Kemudian penelitian relevan yang ketiga adalah hasil penelitian dari Pratiwi FA dengan judul penelitian pengaruh menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Yang mana hasil penelitian ini terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang diajarkan menggunakan model guided discovery learning menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran dan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini, larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dipelajari diharapkan peserta didik itu pembelajarannya berlangsung secara student center dan keterampilan berpikir kritis peserta didik itu dapat meningkat. Namun, faktanya dalam pembelajaran itu masih bersifat teacher center dan keterampilan berpikir kritis peserta didik itu masih rendah. Jadi, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu pembelajaran yang bersifat teacher center dan guru belum mengetahui signifikan model yang tepat digunakan dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sehingga hal tersebut menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran dan keterampilan berpikir kritis peserta didik menjadi rendah. Sehingga didapatkan solusi bahwa menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan model guided discovery learning, yang mana diharapkan hasilnya adalah model guided discovery learning berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh model guided discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian bab 3, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau metode eksperimen semu. Pada metode ini diberi perlakuan yang berbeda pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sama halnya seperti metode penelitian lain, metode penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki pengaruh langsung dari suatu perlakuan. Pada penelitian ini, kelas eksperimen yang akan digunakan diberikan perlakuan model pembelajaran guided discovery learning. Sedangkan pada kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian,
Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain non-equivalent control group design, yaitu desain yang terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diawali dengan pemberian pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian eksperimen diberi perlakuan tertentu dan di akhir dikenakan post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol untuk melihat efek dari perlakuan pada kelompok eksperimen. Dengan desain eksperimen dapat dilihat pada tabel. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester genap, tepatnya pada bulan Maret sampai April 2022. Dengan tempat penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di SMAN 1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 IPA semester genap pada tahun ajaran 2021-2022 di SMAN 1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Dengan sampelnya yang diambil yakni dua kelas. Yang pertama, kelas 10 IPA 1 sebanyak 30 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 2 sebanyak 30 peserta didik sebagai kelas kontrol. Kemudian variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran guided discovery learning dan variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 IPA di SMAN 1 Guguk Kabupaten 50 Kota. Kemudian teknik dan instrumen penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah skor tes, pretest, dan post-test. Keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kimia, materi larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Dengan teknik pengumpulan datanya, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan tes esai dan LKPD. Dan untuk keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model GDL, yaitu dengan lembar observasi. Kemudian instrumen penelitian. Instrumennya yang pertama instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal esai yang diberikan dalam bentuk pretest dan post-test. Kemudian instrumen non-tesnya adalah yang dipakai lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan model GDL untuk mengetahui kegiatan peserta didik selama pembelajaran. Dan juga instrumennya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di kelas eksperimen yang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan melalui langkah-langkah dari model GDL. Kemudian validasi dan rehabilitas penelitian. Yang pertama adalah validitas logis. Validitas logis dilakukan dengan mengkonsultasikan setiap butir soal esai, yaitu soal pretest dan post-test. Sedangkan LKPD dan lembar observasi hanya dilakukan sebagai praktisi oleh validator ahli. Kemudian validitas empiris. Validitas empiris ini yaitu instrumen yang sudah diuji dengan pengalaman. Untuk menguji validitas empiris instrumen yang dibuat, tes uji dicobakan kepada peserta didik yang bukan subjek penelitian, lalu dihitung validitas setiap butir soalnya. Validitas empiris yang dilakukan pada instrumen tes, sedangkan LKPD dan observasi hanya menggunakan validitas logis. Validitas empiris ini dapat dilakukan melalui 3. Yang pertama rehabilitas, yang kedua taraf kesukaran, dan yang ketiga daya pembeda. Yang mana rehabilitas adalah taraf kepercayaan, yaitu berdasarkan hasil tes. Apabila tes tersebut memberikan hasil yang tetap, maka akan dikatakan memiliki rehabilitas yang tinggi. Dengan rumusnya seperti yang ditampilkan. Kemudian taraf kesukaran. Taraf kesukaran adalah sebuah pengukuran dilakukan untuk menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal dengan rumus. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Dan ini adalah rumus dari daya pembeda. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan terhadap serangkaian data untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji homogenitas. Pengujian homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti mempunyai varian yang sama.
Kemudian yang terakhir ada dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan terhadap data pretest dan post-test. Uji hipotesis pada data pretest untuk melihat keadaan awal apakah sampel layak digunakan untuk penelitian ini atau tidak. Sedangkan uji hipotesis pada data post-test digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh model pembelajaran GDL terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.